Tahukah Anda hipertensi merupakan penyakit para lansia tertinggi di Kabupaten Sleman? Halo, saya Wira, saya ahli gizi. Tonton video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Menurut data tahun 2023, di Kabupaten Sleman terdapat 74.588 dari 374.682 lansia yang periksa ke puskesmas dengan diagnosis hipertensi. Dan itu adalah angka tertinggi. Nah, ngomong-ngomong masalah hipertensi, Bapak Ibu udah tahu belum sebenarnya apa itu hipertensi? Nah, hipertensi atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenalnya tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Jadi simpelnya gini, pada pemeriksaan tekanan darah itu hasilnya akan mendapatkan dua angka. Angka yang di atas per angka yang di bawah. Angka yang di atas atau angka yang lebih tinggi itu diperoleh pada saat jantung berkontraksi atau biasa disebut dengan tekanan darah sistolik. Sedangkan angka yang di bawah atau angka yang lebih rendah itu diperoleh pada saat jantung berelaksasi atau disebut juga dengan tekanan darah diastolik. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan tekanan darah ada pengkategoriannya. Ini dia pengkategoriannya. Oh ya, tahu nggak kalau hipertensi itu juga disebut sebagai the silent killer atau pembunuh secara diam-diam. Kenapa? Karena sering menyebabkan kematian tanpa adanya keluhan. Jadi, banyak orang-orang yang sebenarnya mengalami hipertensi tapi tidak sadar bahwasannya dirinya mengalami hipertensi karena tidak adanya keluhan. Karena tidak adanya keluhan, akhirnya tidak memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena tidak periksa, akhirnya tidak tahu bahwasanya orang tersebut mengalami hipertensi. Oleh sebab itu, ayo Bapak Ibu cek kesehatan secara rutin. Mau ada keluhan, mau nggak ada keluhan, tetap cek kesehatan secara rutin. Zaman sekarang, Bapak Ibu bisa cek kesehatan rutin melalui posyandu lansia, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan, klinik, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Oh iya, tekanan darah itu bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke, serangan jantung, aneurisma, kerusakan ginjal, dan penyakit degeneratif lainnya. Bahaya kan? Makanya Bapak Ibu cek kesehatan secara rutin. Selain tadi cek kesehatan secara rutin, saya sebagai ahli gizi juga menyarankan kepada Bapak Ibu untuk membatasi asupan garam. Kenapa? Karena salah satu pemicu tekanan darah seseorang menjadi lebih tinggi adalah asupan garam atau natrium atau sodium yang berlebihan. Batasan asupan garam per orang per hari adalah 1 sendok teh. Itu maksimal banget 1 sendok teh atau setara dengan 2400 mg natrium. Garam yang dimaksud itu termasuk juga yang ada pada penyedap rasa, baik yang rasa ayam, rasa sapi, rasa kambing, bahkan rasa jamur sekalipun. Itu mengandung kandungan garam. Jadi jangan berlebihan dalam menggunakan garam maupun penyedap rasa. Selain itu, Bapak Ibu juga perlu membatasi konsumsi makanan atau minuman yang diawetkan atau berpengawet. Kenapa? Karena produk-produk tersebut biasa menggunakan garam atau natrium atau sodium sebagai bahan pengawetnya. Nah, coba mulai sekarang Bapak Ibu membiasakan baca label pada produk makanan atau minuman kemasan. Kata sodium, natrium, simbol Na, atau kata garam sekalipun itu menunjukkan kandungan garam. Yuk jadi masyarakat yang bijak dan peduli akan kesehatan diri kita masing-masing. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.